Yuk. Halo semuanya. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Oh belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini angkat TV. Tuh kan, kita take podcast ini pas lagi Persib main. Dan cuma saya nggak nonton ke layar. 20 menit lagi. 20 menit lagi Persib selesai dan kita akan coba. Ya, Hah? sambil jalan aja. Sambil jalan. Gitu karena Ngapain lihat ke belakang? lihat Persib. Nanti kalau saya kasih tahu. Nanti ketahuan kita ngeteknya hari Selasa. Hari Selasa pas Persib main lawan Semen Padang. Yo lanjut lagi kita ngobrol di podcast bersama kita di obrolan Afir. Yo lanjut ngobrol. Ini kenapa di handphone Anda ada stiker kelinci? Nah, Bukan kelinci, itu namanya Melody. pakai kelinci. Bukan juga. Melody itu temannya Kuromi, temannya Hello Kitty. bukan Cinnamoroll. Cinnamon roll itu apa? Kue saya tahu ini cinnamon roll. Ya lanjut lagi. Malam ini kita kedatangan tamu spesial. Tapi udah pulang. Tapi udah pulang. Jadi sekarang kita akan membahas tokoh-tokoh sains. Dengan narasumber dari Pusat Kajian Sains dan Teknologi Alam Semesta. Ada Yang disingkat apa? Ada Bapak Ubun. Hai Bapak Ubun. Di Bapak Ubun. Dadah dulu dong ke kamera. Kamera. Dadah. Dadah. Kali ini kita akan ngebahas tokoh-tokoh sains yang apa ya? Tokoh sains malu loba euy. Jadi kalau nggak salah ada, kalau dibaca ada 11.934 orang. Nah, Mau dibahas semuanya. Kita bahas satu-satu aja yang kita ingat. Yang Bapak Ubun ingat. Saya nggak tahu apa. Tokoh sainsnya apa? ini jahat ya. Yang ngasih Tokoh judulnya. sainsnya apa? Dan soalnya mau menyebutkan tokoh sains suatu udah ribuan. Fisika. Pertama siapa? Fisika deh. Yang di apa kali yang paling populer kali ya. Yang paling populer. Berarti dari zaman Galileo gitu. Ya kan sebelum Galileo juga ada lah. Ya mana dari awal penciptaan langit dan bumi juga kayaknya tokoh sains. sains sudah ada. Yang terdaftar di modern aja. Nah, itu Yang maksudnya ada di 100 orang berpengaruh di dunia. maksudnya Buku. tokoh sains. Nah, sains sendiri itu apa? Iya sains. Ya itu yang mau saya tanyain. Sains itu apa? Ilmu Terus kenapa pengetahuan. disebut tokoh sains? Oh ini sebenarnya pengantar. Episode ini pengantar, nanti setelahnya kan akan bahas masing-masing di Lebih episode dalam sebelum gitu. lebih dalam. Ini pengantar aja yang kira-kira kita bisa mention banyak gitu ya. yang apa namanya? Berpengaruh. Breakthrough, Breakthrough. yang game Populer changer, lah ya. yang game changer. Yo, jadi tokoh sains itu adalah apa? Karena kan banyak tokoh mah tuh. Tokoh perjuangan, tokoh dalam bisnis, tokoh dalam dunia entertain, Tokoh sebelah. tokoh sebelah. Cek. Biasanya Tokoh kimia. tokoh-tokoh sains itu ada di dalam kelompok kan? Partai Sains Indonesia. Anjing, Partai Sains Indonesia. Tong disingkat. Kayaknya boleh juga tuh. Ayo. Yuk, dulu lah. Yang gini deh biar lebih gampang mungkin yang menurut Bang Ubun lah. Sebagai orang yang menggeluti dunia sains. Bebas aja sebutin siapa saya ingat. Ya, yang paling terkenal kan Einstein jelas Einstein. gitu. Yang dasar dari semua perhitungan matematis itu pasti di Newton. Tapi Einstein siapa nih? Albert Einstein. Oh, Albert Einstein. Emang ada yang seneng nih? Ada adiknya apa? Roger Einstein. Frankenstein. Adiknya bukan. Frankenstein. Itu kan nggak ada hubungan saudara itu. Itu tokoh juga sih. Frankenstein pernah kita bahas di ini misteri. Jangan bahas misteri lagi. Karena ketok-ketok aja. Ada tokoh sains nggak yang ilmunya itu sangat bermanfaat tapi nggak terkenal? Ada. Siapa? Oh, yang underrated Tesla. gitu ya. Underrated gitu. Tesla kan akhirnya terkenal. Sekarang. Enggak, tapi kan si penemuannya hilang. Yang nggak dipakai ya, nggak dipakai. Konspirasi itu mah. Iya, Amerika. maksudnya kalau Tesla Tesla Eropa hidup, Timur. Tesla hidup mungkin
zaman modern itu nggak seperti sekarang. Kalau nggak ada Tesla. Kalau Tesla hidup sampai Oh, penemuan-penemuannya masih ada gitu. dimanfaatkan, itu nggak akan kayak sekarang. Kan beberapa Iya, penemuan itu kan kayak Mobil. apa listrik yang disimpan di suar, Iya. itu yang bisa menghidupkan satu tempat gitu Iya, ya. iya, Jadi tidak perlu ada kabel dan Nama, sebagainya. namanya Tesla apa namanya? Coil. Tesla coil. Kayu gitu. Nah, Ayo kebayang otong kan? didinya. Iya ada. Otong jeung lewan. Kan kebayang gitu kalau penemuan-penemuannya sampai sekarang dimanfaatkan gitu. Kalau Tesla itu diakui sejak dulu, berarti listrik gratis gitu kan? Ya, ada kemungkinan. Ya kayak gitu. Ya kan Jadi katanya sumber ada energi konspirasi kan dengan bisa. tukang listrik. Iya. Atau sekarang mah misalnya kita bisa mulai dulu dari fisika misalnya. Nah fisika itu identik sama siapa sih pendahulunya si saintisnya Ya. itu. Newton lagi. Iya, kalau fisika mah banyaknya dari Newton sih. Ya, maksudnya yang saya hafal ya. Itu yang game Kalau- changernya ya. Ya, kalau di dalamnya sebetulnya banyak ya tokoh-tokohnya. Kita ngomongin tentang apa dulu gitu ya, itu pasti ada tokoh-tokohnya gitu. Ngomongin listrik, ya Oh itu pasti sebelum Iya. listrik deh, sebelum ke, listrik ke misalnya. Watt, ke James Watt, ke apa gitu. Nah itu kita ini dulu aja misalnya apa ya sebagai si episode pembuka tokoh-tokoh sains kan. Itu kayak misalnya apa sih yang kemarin tuh elemen-elemen nih? Cair, gas, Air, api, Bentuk-bentuk. tanah, udara, bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk elemen. avatar. Wujud benda. Wujud benda. wujud Nah benda. itu tuh siapa yang Oh, tokoh-tokoh. tokoh yang terkenal di situ? Yang menemukan api siapa? SpongeBob. Bahtera Surya. SpongeBob dan Nah, Patrick. sebenarnya yang Api di dalam orang yang air. bikin kan itu disebutnya tabel periodik ya. Tabel periodik. Nah, tabel periodik. Tapi periode itu lain kimia. Ya Ilmu itu kan gitu. ilmu pengetahuan, cuman memang banyak dipelajarinya. Kalau pengen tahu tabel periodik ada di kimia gitu. Tapi kan fisika, biologi atau turunan dari dari ilmu pengetahuan itu juga tetap merujuknya ke situ gitu. Ke tabel periodik itu. Tabel periodik itu yang ada apa 12 bulan, 24 bulan, 35 itu tabel periodik. Apa sih? Canda aja lu mah. Apa dia? Maksudnya kemana? Kamu sih juga. Itu yang DP 10% terus ada tabelnya 12 Oh, bulan. tenor. Ada Itu kan tenor. ada tabel juga. Tabelnya itu buat tenor lain periodik. Oh. Tabel periodik. Tapi Kalau- secara periodik dia berubah kan? tergantung DP. Nah, kalau teman-teman tahu tabel periodiknya, Ya. si saintis teh percaya kalau si tabel periodiknya belum sempurna isinya. Oh, yang AG dan yang lain-lain itu. Ya itu kan banyak ya, Banyak. misalkan tabel 1 kan apa Halina kawin Robica eksploitasi gitu ya. Iya, itu zaman SD, SMP itu saya sering ngapalin. Nggak ada SD. SMP ya? SD macam apa sudah ngapalin tabel periodik? SMA. SMA. SMP. SMA tabel periodik. SMA. Kimia mah SMA tuh. Enggak, dia mah nggak SMA. Terus teh. SD. Di STM mah nggak ada. SMP. Masih SMP pernah kalau nggak salah. SMP itu saya punya kertasnya itu yang Iya, tabel iya. warna-warni. Nah, dia buka contekan. Itu tuh Nah, buat ini apa tabel- diapalin? Saya kan tidak apal tabel periodik itu. Nah, berarti sih itu artinya si ilmuwan sekarang itu percaya bahwa masih ada unsur yang belum termasuk belum masuk ke tabel. belum ditemukan. Jadi kalau ada unsur baru itu pasti akan dimasukkan ke tabel periodik. Siapa yang pertama kali merumuskan tabel periodik? Salahnya. Atau yang terakhir masuk itu unsur apa? Terakhir itu kalau nggak salah mah ada Tungsten, bukan. Tunggu semua. uranium. Dia semua dingin. Soalnya di sini Pluton. kan Dia ada tahu ada bisnis setelah keluar. ada apa? Ada elemen yang murni dari alam, ada yang buatan. Nah, yang buatan juga kan dimasukin di sini kayak Einstein medium gitu apa gitu ya. Einstein juga ada namanya. Udah yang campuran-campuran dari Dicampur, berbagai ya. elemen Ya primer. kalau mau nonton apa Iron Man gini, Oh iya. ada Hmm. ada elemen baru Ya. yang dimasukkan. Nah, itu teh belum sempat dimasukkan ke tabel Oh, periodik. jadi penemuannya Tony Stark itu belum sempat dimasukin. Bukan, Nih. bukan nonton ini Stark itu yang Ada di 4. si Black Panther itu apa namanya? Vibranium. Vibranium. Vibranium nggak ada ya di situ ya? Belum, nggak salah.
Karena memang tidak ada. Ada Eh. medium. The most recent update of tabel periodik tanggal 2016 ada 4 Nihonium, Nihonium. Itu dari Jepang pasti. Moscovium, Dari Rusia. Rusia, Tenesiene, Oh, dari Indonesia. Tennessee. Indonesian. berarti. Oganeson, apa ini? Ganeson dari ITB. Apa ini? Cuman kan dari tabel periode itu dibagi-bagi mana yang bentuknya metal, ada non metal gitu, ada Ya, gas. Semakin ke kiri apa semakin ke kanan sih yang semakin padat? Hah? Kan kalau gitu kan? Iya, ada kalau ke kanan itu Semakin padat. si nomor atomnya makin besar Density-nya makin ini. gitu. Ada yang ke kanan, ada yang atas bawah. Ada kolom, ada Oke, cukup untuk horizontal. tabel periodik. Kita balik ke elemen tokoh. yang ini. Ada tabel, Elemen ada yang- kolom. Elemen yang Ferdi, yang ada Ferdinya kan masih bukan. Ada elemen yang Namanya yang ada Ferdi. dia berhubungan dengan Yang ada di diri akhlak. adinya. Apa? Aduh. Tonginum. Tongin. Tani Kumbayar. Ini kembayar. Balik lagi ke Ayo, tokoh-tokoh sense. Balik lagi ke tadi tokoh fisika yang paling terkenal. ya itu. Atau ini Yes. yang udah punya hukum. Berarti kan Oh iya, hukum. di sains Ada Archimedes. Archimedes. Archimedes itu apa aja? Kita sambil sedikit ngomong. Archimedes itu apa? Archimedes itu hukum yang kalau air itu pasti dari dataran tinggi ke rendah. Benar. Dia akan mengalir dari atas. Dia tuh melihat dan menyimpulkan itu. Simpel ya. Apa Maksudnya sih? kan orang zaman dulu juga lihat oh air ada air terjun. Jadi gini Iya. si sains itu gini. Sebenarnya mah kenapa saintis itu banyaknya laki-lakinya? Karena laki-laki itu selalu pengen tahu bagaimana caranya dunia bekerja kan. Anjir. Serius. Nah, itu teh adalah dasarnya sains. Nah, Kan secara teknis teh yang nyaho gitu. iya tahu ya. Bener tuh? Bisa Tahu penasaran. seluk-beluknya, tahu prosesnya. Hayang nyaho ya kunaon misalkan kayak gini weh. Kita masak air Biar matang. biar matang gitunya. Cakep. Lama kelamaan tiba-tiba teh kenapa jadi ada uapnya? Oh, kenapa Terus tutupnya dilakukan goyang-goyang? teh terus habis gitunya. Iya. Akhirnya kan penasaran sebenarnya mah. Iya. Nah dari dulu juga banyak orang yang begitu gitu. Itu kan yang paling dekat keseharian. Kurang bere sampel. Berlalaki teka aya nu ngaduk we. Dilalajoanan sih. Lamun keur kepo-kepo teh mah jelema keur ngabangun imah di sabelana ya. Keur ngaduk ditonton aja. Hayang nyaho ngaduk teh kumaha. Ya sih, Sebenarnya, gitu. kan? Masang bata ame rapi, lalu pakai ayam, Bener. pakai benang gitu. Sekali Tiga ngasih beres sisi. ngaduk orang yang nyoba. Oke, Oke sih ya. Tapi aya nu ngaduk ditonton itu. Bener-bener laki kan kepo ya. Jadi maksudnya teh, nah itu tuh sebetulnya pertanyaan sains itu begitu gitu. Kalau pengen jadi saintis mah kan gampang sebenarnya mah. Kudu nanya. Iya, penasaran dengan apa yang terjadi di sekitar gitu ya. Terus kemudian gimana caranya bekerja? Nah, kebetulan zaman dulu itu kan belum ada informasi yang seperti sekarang gitu ya. Maksudnya kita mun hayang nyaho kunaon air teh bet menguap, tinggalin na Google gitu. Air dulu mah kan belum ada informasi itu gitu. Akhirnya ketika melakukan sesuatu teh ditulis gitu. Ini begini. Nah, itulah jadilah nanti teh catatan-catatan itu jadi jurnal. Nah, kalau orangnya pada saat itu memang sekolah, nah dipublikasikan gitu. Berarti jurnal teh catatan penelitian, Catatan penelitian. bukan penelitian yang sudah selesai. Iya. Nah, itu kan ketika terjadi sesuatu seperti itu gitu ya, dicatat terus kemudian dicobaan deh sampai beberapa kali percobaan dan dia menyimpulkan gitu hasilnya. Dan itu mungkin bukan di catatan jurnal yang pertama. Iya. Gitu. Jadi ketika semakin modern, semua orang banyak nih jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Kan dulu mah ketika bikin jurnal penemuan apa disebarkan gitu ya. Atau ke yang sudah mulai kampus-kampus besar itu kan diambil tuh. Ya. Si jurnal-jurnal itu bisa Yang mulai naik daun. bisa disimpan di sana kalau pengen
ada yang bilang, oh orang menemukan iya, ya ulah, iya tinggalnya jurnal nggak saya aja ngobrol ke Sama. kita. Ternyata udah nih, ini mah nggak saya jawabannya iya, nah gitulah. Jadi kalau sekarang itu ke sistem plagiarisme itu biasanya dicek. Tapi kan zaman dulu mungkin kemungkinannya bisa jauh lebih besar karena masih sedikit mungkin penemuannya. Sekarang juga sebetulnya mah masih belum. Oh Belum. Kalau gini, kalau ilmu pengetahuan semuanya sudah terbuka, itu nggak akan ada lagi yang sakit ke rumah sakit. Kan bisa aja orang bikin satu obat kalau untuk semua penyakit gitu ya, sekali minum udah sehat lagi gitu. Di Indonesia banyak gitu. Apa? Ya itu ahli Bawang. pengobatan itu. Bawang baru. Bawang merah Kalau sama saya sekolah tinggi-tinggi itu list penyakit yang bisa diobatinya itu ada belasan Oh, iya. puluhan. Tolak angin. Teh anget tolak angin. Kayaknya telah. Benar. Archimedes itu di era apa? Archimedes itu teh. Kan kita mention dulu itu. Jangan dulu sampai ke Jangan sampai sejarahnya dulu lah. Satu-satu aja. Nanti Kita kalau udah punya- ngomongin ini, nah baru. Yang udah punya hukum tadi. Hukum. Archimedes, Terus ada apa lagi? Newton, Nah, siapa lagi? yang paling menarik itu sebenarnya kemarin film Oppenheimer. Ya. Yang Bukan. Oppenheimer Yang itu seakan-akan orang ninggalin ya, seakan-akan jadi pahlawan kan. Oppenheimer itu. Padahal mah di dalam hati nam sebenarnya mah dia tuh galau. ya galau lah gitu, Iya, menemukan sesuatu yang memang memenangkan sebuah perang gitu ya. Tapi di sisi anjir mana membuka mata dunia bahwa mana teh begitu mudahnya membunuh manusia gitu. Iya. Dengan penemuan itu. Dan itu tuh sebenarnya tanggung jawab Einstein gitu. Karena Einstein yang meletakkan konsep dasarnya. Iya, jadi ceritanya dulu tuh kan gini, ketika di Jerman Nazi itu berkuasa, kan saintis yang ada di Jerman itu kan diambil untuk direkrut lah, untuk Militer. ya untuk kepentingan dari penguasa pada saat Perang, itu gitu. ya. Nah, Einstein itu karena udah terkenal pada saat itu dia minta suaka gitu apa? Iya, suka. Ke Amerika. Suaka biasanya aja marga satu. minta itulah, minta Ya. perlindungan ke Amerika. Oh ya, Einstein itu kan orang Jerman ya? Orang Jerman, Austria. orang Austria, Austria, cuma ya? tinggal di Jerman gitu. Nah, terus Yahudi lagi kan, itu sasaran. Ya, betul. gitu. Nah, ketika dia minta ke Amerika teh bukan naon itu didinya sok untuk Ya, anak harus terurang naon marka. gitu. Nah, akhirnya dia bikin surat, sebetulnya mau bikin surat ya tentang kemampuannya dia lah, tentang apa gitu. Akhirnya ya sudahlah dibawa ke Amerika gitu. Nah, ketika udah di Amerika nih ada nih saintis yang masih tinggal di Jerman ngasih surat lah ke Einstein bahwa si Nazi ini, beberapa saintis yang masih ada di Jerman itu sedang meneliti teorinya Einstein mengenai atom gitu, dan takut gitu bahwa si saintis yang ada di situ teh menemukan cara bagaimana mempergunakan si teorinya Einstein itu untuk kepentingan militer Ya. gitu. Nah, akhirnya Einstein itu memberikanlah informasi itu ke pihak Amerika. Udah teori orang teh kieu ya. Akhirnya dibuka. Dibukalah proyek yang Oppenheimer itu. Nah, Oppenheimer kan yang PIC-nya lah untuk jadilah bom atom gitu. Nah, ketika terjadi Hiroshima Nagasaki kan Einstein-nya stres. Makan bukna gitu. Bukannya Rambutnya acak-acakan, terus dia punya penyakit yang kalau makan itu terus makan gak berhenti, Juga udah. turun gitu. Oh. Terus Sama kalau makan. udah Guru disuruh double. berhenti gitu, ya, Sama goreng guru jangan double. makan lagi, dia sampai beberapa hari juga nggak makan gitu. Stres lah gitu. Apalagi masalah pribadi, percintaan, wah dan sebagainya lah gitu. Tapi dia punya anak. Punya ya? Punya nggak salah. Berarti garis keturunannya aman sampai sekarang. Tapi udah dia tuh mendekati masih saudaranya. Oh iya. Incest. Karena Yahudi.
dekat lah pokoknya Oh, saudara. enggak incest berarti. Dulur jauh lah, dulur jauh. Kalau balik lagi ke tokoh-tokoh yang punya hukum. Nah, Nih, Archimedes, Einstein. ada tokoh yang Saya nggak masih meninggalnya teori ya. Tapi kalau bilang Einstein punya kantor, enggak. Kalau Einstein mah teori atuh, Iya, teori. belum hukum. Nah si Newton punya hukum, dia ngantor nggak? Kantor hukum. Kantornya Newton bersama rekan. Ini apa? Berat jenis. Kantor hukum. tapi Newton kan Bersama mereka. Berat jenis. Masa jenis. Masa jenis. Masa jenis. yang meninggalnya tokoh Aduh. sains yang meninggalnya masih perjaka. Newton. Newton kan ya? Iya, Newton. Newton iya kalau nggak salah Newton itu sebetulnya mah dia meninggalnya sampai tua gitu. Di zaman Meninggalnya ya, sampai Ya, tua. cuman dia Meninggal. maksudnya dia Usia meninggal tua. panjang umur lah maksudnya Nah. sampai Sehat-sehat. ya sampai meninggal gitu. Cuman dia tinggal tuh sama adiknya kalau nggak salah. Adik ya Kakaknya meren. adik atau kakaknya. Kakaknya mah Old Town. Ya adiknya Newton gitu. Enggak. Benar sih. Benar sih. Ya lanjut lagi. Hukum gravitasi Newton ya. Ya. Newton itu gravitasi. Archimedes itu berat jenis itu bukan Archimedes. Ya dari Archimedes yang tentang liquid. Nah, liquid itu Archimedes Ya, juga. liquid itu berarti dengan cairan. Terus yang hukum Murphy. Murphy ya, Murphy dari Murphy. Itu apa ya Murphy lo? Murphy. Kudu ngobrol lah. Saya juga ini. Tolong langsung ditembak. Bingung Murphy kan? lo. Itu kan yang di apa? Interstellar ya? Ya kan? Anything that can go wrong will go wrong. Gitu. Ini lebih ke psikologi betul. Podcast tapi balik nerangan. Jadi siapa lagi nih yang udah Kompetensinya terlihat sekali. yang udah udah hukum. Itu udah ngomong pun iya Hukum. Hukum Apa fisika. attraction? Ya hukum Kayak- gravitasi kan? Gravitasi, hukum Ohm. Om. Ini berarti si ini Kalau karena Lorentz namanya. Lawrence. Lawrence. Yang tangan kiri apa tangan kanan? Kaidah tangan kiri, Mamah nggak? tangan kanan. Mamah nggak? Mama Lorentz. Oh ya, termodinamika juga itu dari Einstein banyak. Si Lorentz namanya ada. Silahkan. Aduh. Nah, apa Itu udah itu? hukum itu. Apa itu hukum termodinamika? Hukum termodinamika itu hukum kekekalan energi. Oh, Einstein kan? Iya. Nah, bener kan Einstein ya? sebenarnya mah mau ngomong kekekalan energi itu keren kan. benar. Itu. Dia Nanti. Itu bisa nyambung ke spiritual dan mistisisme itu. Saya tuh ke gelombang 1 kan awal tahun ya. Ya. Nah, awal tahun tuh gelombang 1 itu saya tuh begini anak yang mahasiswa. Dia ngomongin tentang sampah. Mau diapain cek kalau ada sampah. Nah, terus kita coba pakai dengan merubah mindset bersumber pada hukum kekekalan energi gitu. Jadi menarik tuh akhirnya dia ngolah ini kan ngolah mindset tentang sampah gitu. Jadi ujungnya ada pertanyaan kan, si sampah itu menjadi sampah karena apa? Kan mindset kita karena tidak terpakai dia jadi sampah. Kalau mindset kita ke kekekalan energi ya 1 sama dengan 1 lah gitu kan, kurang lebih lah. Ya berarti dia tuh energi kan gitu. Jadi itu menarik tuh di ini kan. Kalau hukum kekekalan energi mah itu dijabarkan dari awal penciptaan alam semesta sampai nanti akhir. Gitu. Maksudnya kan gitu. Hukum kekekalan energi itu kan gini. Energi itu asalnya 1 dan akan jadi 1 dan akan tetap 1 gitu maksudnya. Ya. Beserta segala Iya, sesuatu di segala dalamnya. sesuatunya gitu. Jadi ya. Kan kayak orang pernah ada pertanyaan ketika orang ngajar di sekolah. Zar, kalau hukum kekekalan energi itu 1, kenapa manusia makin banyak? Kan berarti energinya makin banyak kan? Karena overpopulasi ya. Kan misalkan di pas zaman Nabi Adam
energinya manusianya cuma satu. Ya. Ada Hawa jadi 2, terus cuma beranak pinak, akhirnya mereka jadi 7 miliar. Oh. Itu gimana? Kan itu kumaha. Nah, ada yang bisa ini. Itu adanya di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi gini, ya makanya Muhammad. konsep yang saya pahami dari hukum energi ya. Jadi ketika semakin banyak energi manusia Ya. yang tadinya 2 kemudian jadi 7 miliar, pasti ada energi lain yang hilang. Ya. Nah, apa yang hilang? Alam. Pohon ditebang gitu. Iya. Terus tanah dikuras energinya dan Gunung sebagainya, dikeruk. gunung dikeruk dan lain sebagainya. Nah, Kalau hilang, keluar. Laut jadilah di energi burung. yang lain gitu. Makanya di Selat Sunda. di beberapa pemahaman yang masuk ke agama ada scientology gitu ya, itu kan berpikirnya begitu gitu. Kita mau bagian dari alam, ya ketika mati ya sudah jadi dari alam lagi gitu. Ekologi. Jadi saya batik kayak gitu. Ya. Orang yang karena jika seragamna supir Bluebird. Tadi kekalahan energi. Iya lanjut. Energi gitu. Nah, jadi ketika ayeuna manusia 7 miliar, berarti kan banyak yang hilang. Pohon-pohon berapa banyak yang Ya hilang? karena dijadiin perumahan. Iya, dijadiin Sawah perumahan. jadi hilang, jadiin perumahan. Tanah hilang gitu ya. Jadi rumah ke atas. Ikan-ikan di laut sama kan energinya hilang gitu. Nah, berbentuklah jadi energi yang lain gitu. Jadi kalau gitu berarti manusia tuh ada energinya. Ya, gitu sih. Jadi hitungannya tuh bukan menghitung mortalitas dan natalitas ya. Jadi bukan energi manusia tuh satu bertambah terus kayak 7 miliar Iya. terus sebenarnya numpai kan Iya, itu betul. sebenarnya. Jadi ngitungnya jangan gitu. Jadi ketika manusia meninggal juga, artinya energinya itu dia akan berpindah ke yang lain. Nah, misalkan tinggal dikubur, kan di dalam itu banyak binatangnya yang makan gitu. Nah, energinya kan pindah ke sana. Ya. Oh iya. Ke ular, Tapi cacing, gitu nanti ya. kan kita ngebahas kekalahan energi nanti. Hah? Oh iya. Satu judul lagi itu mah. Katanya mau tokohnya nanti. Ya kan sekarang tokohnya. Sekarang kan cuman ini doang. Oh, tadi intro. Pengantar aja, pengantar. Jangan terlalu jauh berarti ya. Ya. Oke. Tapi tadi nanti sedikit tentang energi. Oh, nanti lah. Terus Siapa lagi? Tokoh lagi. Sains kan nggak cuma fisika. Atau dari ini aja. Hukum aja yang dari yang hukum dari aja. Indonesia yang terkenal saya Indonesia. Habibie Indonesia mah Habibie itu hukum Pegas. crack kalau nggak salah. Ya, Iya. dokter Oh. Crack. Ya kalau nggak salah itu. Dokter Crack julukannya. Mr. Crack. Crack. Mr. Crack. Mr. Crack. Ini maksudnya Crack apa itu? Crack itu jadi Jadi Habibie itu kalau punya program banyak punya Oh, dia tukang bajak. punya cara bagaimana mengolah si bodi pesawat Nah, bayang. itu tidak kalau kena tekanan di atas itu Iya. Yang ringsek. tidak ringsek gitu. Emang yang lain ringsek ya? Maksudnya selama ini Iya, ringsek? sebelum selama ditemukan sama ditemukan Habibie itu sama Pak Habibie itu selalu begitu. Selalu Kalau gitu. kalau tekanannya terlalu berarti nggak terlalu di- tinggi gitu. rata-rata zaman pesawat zaman sebelum Habibie itu nggak bisa terbang terlalu tinggi. Nggak Terbangnya tinggi. lebih rendah. awalnya kan itu tadi aplikasiannya di kereta dulu. Nah, di kereta. Nah, setelah kereta sudah dapat teorinya, ketemu, diaplikasikan, dicobain di bodi pesawat. Kan makanya kalau lihat film-film perang itu dulu pesawat-pesawat tempur kan kelihatan deket kan, Iya. dia nggak bisa terbang Kalau kayak nama dengan sistem seperti itu kan bisa. di atas awan gitu. Gue yang di atas awan tuh Habibie. Kapan Bukan bagas Peter sekarang? Pan. Kata bagas Peter Pan. Negeri di awan. negeri ada sawan, kata bagas sekarang. Peter Pan ada. Betul kan? Saya pikir dia mau Di balik awan. Balik kamu, di balik. Dia. Aduh. Gak ada lagi ya? Maksudnya dari Indonesia ada. ada? Ini apa? Bukan itu penemuan bukan ini sains apa? Tapi- Sosro bahu. Oh, Sosro Bahu Sosro bahu. yang buat ini tol. Apa? Sanggaan. Penyangga Penyangga. Penyangga apa? Penyangga jembatan. jembatan. Cara bikin. Tapi lebih ke cara bikin. Tapi iya
nggak tahu ya ini saintis ya. Ayo waktu Itu mah menteri teknik. eta. Hah? Teknik Oh teknik ya, teknik. Si eta saintis banget. Si- Siapa yang sekarang yang jadi menteri? Tampilannya keren lah. Oh Cewek. itu yang dari Xinhua, Stella. Stella. Kristi. Oh, wakil. Stella Kristi. Oh, men. Itu kayaknya dia saintis mantap dia. Dia kan psikologi kan. Cognitive science itu. Iya tapi kan sains ya, maksudnya sebagai saintis karena Saintis dari Indonesia itu yang penemu 4G. 5G. 4G kan dia juga. Ya, pergi dia juga orang 4G Indonesia. dia juga. Terus yang menteri kemarin yang nggak jadi gara-gara dua ini Mahfud MD. bukan. Menteri apa yang Archandra Tahar. Nah, Acar. Archandra Tahar. Archandra. Itu mah perminyakan pertambangan. Dulu banyak punya paten tapi Ya, kalau di listrik ada itu yang hukum Ohm. Siapa itu sih? Loren. Bukan. Si ini- Simon Ohm. Simon Ohm. Iya itu mau Ya, George Simon Ohm. George Simon Ohm. itu hukum ya, omnya hukum. Buku bro. Itu kan tentang tegangan arus. Oh itu yang mah dipakai. hambatan. Iya, dipakai. Tapi si omnya sampai hambatan sekarang. kan? Iya, makanya diituin. Ayah arusnya mah ampere, si ampere berarti. Ampere itu nama orang. saklar. Volt nama orang, watt nama orang. Semua Saklar. di listrik semua nama orang. John Travolta. Jadi kan gini, Sama dulu pergaulan, tuh kan? gini. Berarti si cetrek lagi broko teh kan. Si broko. Nah, sayana gimana? Sayana broko. Jadi kan gini, misalkan si Mang Panji menemukan apa gitu ya. Nah, orang lain tuh yang seangkatan gitu ya berpikir, oh dia menemukan ini. Dia akan penasaran kalau ini tuh bisa diaplikasikan kemana lagi nih gitu. Iya. Nah, Ya, akhirnya sama. saya menggunakanlah teori yang dikeluarkan oleh Panji untuk hal tertentu, hal lain gitu. Satu circle tadi. Akhirnya teh nyambung ternyata gitu. Makanya nanti teh ada kesesuaian nih gitu. Kayaknya sederhana gitu ya, kan ada arus nih. Heeh. Ningali sungai, oh berarti kalau misalkan ada sungai, ada arusnya bisa dihambat. Ya. Jadi weh si om teh Iya, gitu. hambat. Oh nanti hambatannya udah gede tapi gimana caranya biar tetap kencang? Ada apa? Arus. Ya. Nah kan enak. Harus ini dulu dong. Arusnya ada dihambat biar tetap gede gimana? Tegangan gitu. Nah, kan ini enak. Teknik elektro. Iya itu Siapa bapak teknik elektro? itu Langsung 20 start. 20 tahun yang lalu itu 20 tahun. Zeus. Teknik elektro itu teh nyian SMK di Olympus. Toko elektro zaman saya tahu Pak Suryadi. Pak Rianta lah itu toko elektro udah guru SMK saya. Itu di Ngeri. kalau biologi coba biologi. Biologi apa? Tokoh-tokohnya. Charles Darwin. Charles Darwin. 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 Terus Itu kan masih masih teori kan ya juga. Oh, iya. Belum hukum. Tokoh-tokohnya aja. Oh, tokoh. Atau ini tokoh-tokoh wanita. Kalau- wanita. Wanita mah yang paling kurang apa mah Marie Curie. Marie Curie. Oh, Marie Curie. Tapi kasihan oke sih. Kenapa dia kasih? Marie Curie lebih ke Karena ini ya, radiasinya. kimia ya. Lebih banyak Fisika. Fisika, dia kena radiasi. Radiasi apa ya namanya? Merkuri. Merkuri kan misalnya. Yes. Marie Curie kena Mercury. Jadi hobi. Apa ya Marie Curie? Ya pokoknya mah dia Oh, Iya, Mercury, kena Mercury itu dari Marie Curie. Bukan. bentar. Hah? Harus dicari dulu. Benar. Benar. Oh, dia Freddy. Freddy mah kena AIDS. Enggak, dia tokoh fisika tapi bikin ini, maksudnya bikin skincare. Marie jadi kopi gitu. Bikin skincare mengandung merkuri. Merkuri. Benar Merkuri, kalau nggak salah. Benar nggak? Coba cek. Ya Marie Curie. Menemukan Merkuri kan? Berarti kimia dong dia bukan. Terus, soalnya kemarin scroll saya baru tahu salah satu tokoh sains yang akhirnya sampai meninggal dunia sampai saat ini mayatnya tuh harus ditutupin Bukan. timah setebal Bukan. 3 cm. Oh bukan. Marie Curie itu menemukan unsur radioaktif dari polonium dan radium. Oh radioaktif ya. Radium, iya radium. Radium. Dia tuh radium. Itu teh kan sama si Pierre-nya, Pierre Curie-nya. Sama suaminya. Ah, tapi kalau kita Ah, kalau pengen mengetahui tentang si Pierre itu ada di film R.
Dia Pierre. Semua Pierre. Pierre. Semua Pierre. Mungkin salah satunya Pierre Curie itu. Pierre. Tapi kan penemuannya si Marie Curie juga kan sampai dapat Nobel gitu. Tapi bidang fisika sama kimia dia tuh. Karena hubungannya kan itu. Dia tuh orang Polandia. Kan sebenarnya pembagian fisika, biologi, kimia itu kan karena Polandia. ranahnya. Iya. Ranahnya kemana dulu gitu. Sebenarnya mah kan ilmu pengetahuan satu gitu. Cuman biar lebih mudah untuk belajar, dipecah lah itu gitu. Sama kayak Marcel berarti. Tuhan cuma satu. Kita yang tak sama. Aduh. Kirain Marcel mah. Marcel Widianto. Marcel Widianto. Gak usah dibahas, dia gak usah dibahas. Nah, Dia tuh saintis bukan? relativitas kan Rambutnya hukum. berantakan. Teori. Dia masih bukan stres. hukum. Iya. Tinggal nyalek. Teori relativitas Einstein gitu. Berarti kalau teori masih sebatas apa namanya? Masih bisa Asumsi, diperdebatkan. hipotesa. Hipotesa. Kayak Nah. apa black hole gitu. Karena belum ada yang bisa membuktikan Enggak, gitu. saya dengar black hole agak lain aja gitu. Cuman saya tuh kemarin tuh Jarang banget. sempat baca ada beberapa orang yang sudah bisa memecahkan teori relativitasnya Einstein gitu. Cuman kan orang tak hafal ya, tidak baca jurnal masih kumaha gitu. Yang jelas mah itu pasti penyederhanaannya Einstein relativitas itu pokoknya E sama dengan N kali C kuadrat gitu penyederhanaannya. Cuma kok setahu orang ya teori relativitas itu dipakai sama buat GPS kita gitu. Itu tuh pakai itu. Karena katanya kalau misalnya pakai teori gravitasinya si Newton itu nggak Itu akan hukum udah bukan teori. ya misalnya hukumnya gravitasinya Newton itu si GPS tuh nggak akan tepat gitu. Kita kemana malah jauh gitu sih ininya. Mungkin dipakainya buat fake GPS. Nah, itu pakai GPS pakai Newton tuh kayaknya. Gua Teori sih relativitas itu dipakai juga sama orang yang jatuh cinta. Disebutkan goreng, terpercaya. Dan gelis mah relatif, gitu. Urang teh kamari teh karek Goreng patut mutlak. karek kayak notifikasi urang teh. Apa? Kamari teh. Dari apa forum sains dunia gitu. Bukan. Ini kalian bercanda karena pusing saya kan. Pusing saya. Pusing. Enggak. Saya juga pusing. Sebenarnya kalau ngomongin sains harus menyenangkan ya. Harusnya menyenangkan. Iya. Kita cuma bikin menyenangkan aja ya. Apalagi nanti para cowok, maksudnya yang harusnya dengan rasa Sambil- penasaran yang nih, tinggi. sambil dia Jelema ngaduk gitu. Lelah jualan. sambil dia nyari nih. Nah, Ada juga satu saya punya toko berarti dari apa ya? Matematika ke ilmu komputer. Kesan gue. tuh. Matematika kata kau yang mau Alan Turing. Alan Turing. Ilmu komputer. Alan Turing. Ya pasti kan. Alan Turing. Turing. Ya gini, maksudnya kita semua pasti nggak buta-buta amat ke sains kan. Nah pasti punya tokoh idola. Gitu. Ya. Nah, tadi siapanya apa? Siapa itu? Alan Alan Turing. Turing Dia tuh apa? penemu komputer. Penemu komputer. IBM. Bukan, jauh sebelumnya. Perang Dunia Kedua dia. Oh. Pemecah kode juga kan. Oh bukan yang itu yang dia akhirnya jadi Komputernya masih saimangan, segedung. Nah, di film Captain America itu. Yang mainnya yang jadi Dr. Strange si siapa? Cumberbatch. Filmnya Benedict Benedict. Alan Turing. Cuman sebelumnya katanya yang berjasa banget yang mengawali komputer itu yang cewek siapa namanya? Ada ibu-ibu. Tapi itu penemu Namanya siapa tadi? programmer itu. Aduh, asa pernah dengar itu penemu NMAX itu kan? Sama Alan Turing. si Alan kan guru Alan Turing. Si Alan Turing. Hobinya touring. Si mau bener guru Alan. Alan Boy NMAX. Kenapa harus NMAX? Dari Turing ya Mac banyak. Notifikasi apa tadi? Itu orang kayak tinu Facebook kayak kenangan. Kenangan. Anda siapa punya tokoh? Ini Sini dulu dulu. notifikasi. Jadi intinya mah gravitasi itu tidak ada hubungannya dan tidak akan pernah bertanggung jawab terhadap orang-orang yang sedang jatuh cinta. Oh gitu. Oh.
kirain Naon. kirain itu penting. penting anjing. Penting banget. Nanti karek diajar fisika. Tadi tapi carinya teh lama, notifikasi ini apa coba. Thomas Science yang saya sukai nggak ada, cuma yang saya hafal tahu. Karena Yang saya paling suka- berkesan. yang paling berkesan adalah yang saya nyanyiin sama anak saya. Tokoh saintis Islam, siapa bapak kedokteran modern? Ibnu Sina. Terus- Avicenna ya. Avicenna. Terus bapak optik siapa? Al-Haytham gitu. Yang gitu-gitu yang saya nyanyiin. Akhirnya setelah saya nyanyiin sama anak Oh saya, bukan kan si Melawai. melawai itu di bagian bisnisnya. Abdul Melawai. Melawai. Ya itu, akhirnya saya baca-baca itu kan jiwa tadi pengen tahu tadi, akhirnya saya searching sejarahnya kayak gimana. Ternyata kalau saya lihat dari sudut pandang zaman sekarang itu ternyata sederhana ya. Tapi kalau lihat perspektifnya zaman dulu kan dengan tidak adanya modernitas yang sekarang dengan alat-alat yang canggih, itu seolah-olah seperti ajaib gitu loh. Optik aja misalkan. Dari sinar masuk ke sebuah bilik tenda di Jazirah Arab dulu, wah ada sinarnya. Oh kan kepikiran dari mana tuh pakai kaca gitu ya, pakai itu dipantulkan, tiba-tiba ada warna, ada jarak jauh, mendekat, membesar, mengecil kan jadi orang-orang keren bisa gitu. Ya, karena kan zaman dulu mah orang-orang itu sangat kepo terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang mau melakukan penelitian, mengulang-ulang lagi peristiwa itu gitu. Rata-rata orang-orang yang memang punya kesempatan untuk belajar. Nah, kepo itu Iya. bahasa kerennya critical thinking. Critical thinking, Itu critical pernah thinking. kita bahas di episode. Nanti cerahkan saya sendiri. Gitu. Jadi kan, nah sekarang juga sebenarnya mah Oh belum. kalau yang namanya science itu setiap detik juga pasti ada sesuatu yang baru gitu Iya. di belahan Iya. dunia ini gitu. Jadi apa yang kemarin sudah ditemukan mungkin ada penemuan baru lagi, ada penemuan baru lagi. Saya tuh nggak pernah ada tamatnya. Nggak ada selalu tamatnya. update sampai Iya. sampai alam semesta berakhir lah ya. Ya selama masih ada manusia mah pasti. Ngomong-ngomong tentang critical thinking, ini kemarin statement pertama dari Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Inovasi. Prof Mukti. Bukan itu. Mendik. Itu mah Ini, dasar. Profesor Satrio Oh yang sariawan itu. Bojo hitam. Satrio Sumantri Brojonegoro. Sumantri. Oh, brojo. Itu statement pertamanya. Brojo hitam gitu bisa terus. Itu mudah-mudahan harapan baik lah buat kementeriannya yang ini ya. Dia bilang Karena baru ya. baru dan statement pertamanya udah ke orang minimal itu udah menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pendidik. Oh sama. Hah? Untuk Menteri Dasar dan Menengah juga ini Oh, ya, udah keluar statement. sangat suka. Udah. Statementnya Berarti ada keuntungan untuk bidangnya masing-masing ini mah ya. nggak Ya maksudnya ada terobosan, ada harapan. harapan karena dia ngomong di statementnya itu hari ini tuh pendidikan itu tidak lagi menghafal tapi harus lebih kritikal. Ya, bener nih, bener. Ya Kayaknya. bahkan tadi yang Mudah-mudahan. cewek itu bilang pendidikan tinggi itu bukan SMA yang lebih susahin, tapi harus membuat sesuatu yang baru katanya gitu. Kenapa ya kata Stella itu walaupun wanginya mungkin agak aneh ya. Yang jeruk kayaknya. Apa kalau Ya, saya pikir di pemerintahan sekarang di bagian pendidikan baik dasar sampai tinggi gitu, ini kan dipegang sama Masing-masing. orang-orang yang menurut saya kompetensinya sudah ya sudah mumpuni gitu ya. Mudah-mudahan kebijakannya juga selaras gitu. apa statement dari itu yang Menteri Dasar. Ya, Artinya dibuat dirjen baru. dirjennya sekarang lumayan gitu ya. Bahkan Dirjen Pendidikan non formal. wah Ya. ada satu dirjen baru. Sebetulnya dulu ada, cuman sama Mas sebelum Menteri Nadiem. dihilangkan. Nah sekarang dimunculkan lagi ada dirjen pendidikan non formal dan informal. Gitu. Nah kenapa? Cerah. Karena Profesor Mukti ini gitu ya, dia itu tahu bahwa tidak mungkin pemerintah ini harus membuat sekolah baru betul dalam satu Indonesia gitu ya, tidak mungkin.
anggarannya pasti nggak akan mencukupi kalau sekolah baru yang dibiayai sama pemerintah. Sementara Nah, Logikanya kan sementara- maksudnya SD dengan SMP banyakan mana? Nah, SD. sistemnya Banyak sistem sekolah SD. piramid kan kita mah. SMP sama SMA masih lebih banyak SMP gitu. Jadi makin dikit logikanya kan makin banyak orang yang nggak sekolah gitu. Nah, Muncul lah. Profesor itu Solusinya adalah akhirnya kan kalau lihat dari balik lagi ke undang-undang Sisdiknasnya, jalurnya kan ada 3 tadi, formal, non formal, sama informal. Nah, kenapa harus dibebankan di formal semua, sedangkan kita masih ada formal, non formal sama informal. Makanya dibuatlah dirjen yang baru gitu. emang bapak itu tadinya dari menteri bawa dari kementerian juga, Siapa? menteri yang baru. Muti. Bukan, dia sendikia Oh emang, tapi pendidik, dia dari Muhammadiyah. guru. Iya, gitu. Pakai C. Oh, Pakai Kalau pakai Bukan pakai C. kalau menteri pendidikan Prof Satrio tadi kan memang dosen, dosen sebelumnya, dan dia juga scientist yang Ya. disebut. Dan kalau nggak salah saya dengar-dengar Profesor Muti juga dulu pernah jadi staf ahlinya Mas Nadiem. Aduh. Tapi diberhentikan. karena mungkin ada kebijakan-kebijakan yang Tidak sesuai. ya kurang syarat mungkin pas lah. tidak pas. Semoga lah Oke. Oke. Yang tadi itu baru dilanjutin lagi yang tokoh-tokoh tadi. tokoh-tokoh. Tadi udah ya siapa? Ya banyak sih. Ya, yang Tadi pokoknya dari Ibnu Sina. Ya al banyak. Scientist Muslim. Ya. Oke. Karena saya baca buku itu aja. Om Tungki nih, Orang. Udah Faris. udah Faris. Saya kalau yang nyangkut, maksudnya Yang nyangkut. Pitagoras. Kalau Oh, pernah baca Pitagoras. ini baca ada buku dulu Misteri Angka. Itu ada di situ kan? Hah, ada gitu? Nggak tahu. Nggak ada. Itu Hitam. bukunya hilang, gua nggak tahu mana ya. Siapa yang minjem ya? Bagus itu. Bahas Pitagoras aja. Goras tuh artinya merah ya berarti. Mungkin itu red ribbon. Pitagoras. Ya emang Goras baik. Jadi gitu. Pitagoras. Cuma kalau nggak salah ya Pitagoras Red tuh ribbon. bikin Itu dia saintis banget bikin Android aja. angka angka satu atau nada ya lupa sih. Nada mah yang tadi. Farabi kan kalau nada kan. Yep. Nah dia tuh bikin jarak gitu antara satu kedua tuh lewat dari tangga nada. Terus angka 0 itu Itu Nol kan dari saintis Islam. Saintis Islam juga nol tuh. berarti bukan si Pitagoras. Pitagoras tuh cuma urusan ini, cuma urusan segitiga siku-siku. Ya pokoknya orang apalnya Pitagoras. Tapi orang lupa. Dia ngapain. terkesan Pitagoras karena namanya keren sih. Iya. Tapi bahas yang tadi keren oke nya. Misalnya angka itu sudah ditemukan 1 sampai 9. Butuh 1 angka lagi untuk menyempurnakan itu teh. Itu kepikiran Iya. kan gitu harus ada angka 0. Dan Nol itu kan dari infinity. Iya. Iya tadinya kan dari ketiadaan. Dari gitu ketiadaan. kan. Terus jadi infinity tadi. Itu Yang asalnya nggak ada ini tuh harus butuh status gitu. Apa nih? 0 gitu. Itu itu dari keren gitu. Ya mungkin Apa sih? Nol teh apa? kosong gitu. Iya maksudnya nol itu kan bahasa Indonesia. Kan yang bikinnya Arab. Nah, Bahasa Arabnya apa? Nain. Ini tuh kalau di Arab nol tuh kan titik doang. Iya titik. Heeh. Baik, nanti Sasa, Arba, Kamsa, Sita, Sabah, sama Baik. Soro, Sabah. Tapi nol gua nggak tahu deh. Lu belajar bahasa Arab tuh itu nol nggak kan? Kalau nggak salah itu bukan dalam konteks kebahasaan, dalam konteks matematika itunya si nolnya. Iya kan harus ada istilahnya. Jadi gini, Bahasanya apa nol? di dalam penulisan apapun kita tidak pernah kan nomenklatur itu mulai dari 0, tapi dari 1 kan, pasti dari 1. Nah 0 itu kalau nggak salah waktu itu dikonsepkan dalam konteks konteks matematika, Iya. bukan penulisan. Sama kayak apa, bilangan imajiner gitu kan, di dunia nyata nggak ada kan bilangan imajiner itu, tapi dalam konsep gitu si itunya. Jangan imajiner. Setelah dengan rasional dan irasional. Bilangan Kalau orang mengajar. orang itu tuh salah satu teman di kampus itu kan dari matematika murni, yang sempat diskusi tentang bilangan imajiner itu dan penciptaan nol gitu. Nah, Anda siapa ini?
Tokoh sains kesayangan Anda. Primadona. Enggak, orang sangat karena merasa kecanduan terhadap listrik. Jadi siapapun yang urusan dengan listrik, Tesla berarti. Tesla, Om, Benjamin Franklin. Franklin. Tapi iya sih. Franklin. Iya kan bener. Dia- Franklin. Dia tuh Yang layangan itu. bahkan kesetrum pas main layangan ya. Oh iya, yang ingin membuktikan gitu. Iya, Benjamin Franklin sampai Hujan-hujan. sampai Om what? Benjamin Voltas Franklin ya? itu lainnya salah satu peletak Declaration of Independence. Iya kan wakil apa? Presiden- Amerika presiden kedua. Amerika. Oh iya, ini bridging, dia mau bahas political science Oh nanti. iya. Nanti Apa urusan nanti. nyebutin Benjamin Franklin? Episode selanjutnya kita bahas politik. Nah. Gara-gara Salah ngomong. Itu Pokoknya itu tokoh-tokoh yang berurusan dengan listrik Dengan karena listrik. acil. Si listrik teh kepake dalam semua hal. Manusia teh kayaknya sandang pangan papan listrik. kebutuhan primer itu. dia sih yang nemu listrik tuh Ya, kebayang mengubah semua ya. ya mungkin orang kebayang hari ini tidak ada listrik kok. Listrik energi bukan? Ada energi banget. Infinity atau berarti? Iya kan dirubah. Infinity. Dirubah TV jadi cahaya dari listrik. Berarti kan yang namanya infinity itu kan tidak terbatas. nah itu yang diomongin Tesla kan? Iya, harusnya kan gratis. Oke, itu tokoh science. Itu nanti di Mau politik mulai. aja lah. Cuman orang kayak nyawa teh si Tesla teh dicukurna di mana? Bukannya gitu banget. Mun saya tuh menang ya boga buka lu. Nah, saintis yang ganteng siapa? Saintis. Dia kayaknya nggak urus semua dia. Kalau saintis nggak ganteng tuh nggak apa-apa, termaafkan karena dia cerdas. Dia kalau dapat jodohnya cantik juga wajar. Makanya ada itu kan Yudi Tamang tuh bertolak belakang dengan otak. Berbanding terbalik. Tokoh Zaman dulu. Oh iya, lanjut dulu, pengen ngejokes terus nanti. Lamun orang mah Newton. Newton. Newton itu kan ngomongin geraknya. Jadi sampai sekarang itu segala sesuatu yang berhubungan dengan gerak pasti konsepnya ke sana gitu ke hukum Newton. Baik itu yang ngomongin molekul yang paling kecil ataupun pergerakan planet ke luar angkasa gitu. Itu pasti pakai Newton gitu. Ya. Apalagi yang di sehari-hari kita gitu. Tapi sehari-hari Anda jarang gerak. Hah? Gerak saya. Oh, gerak. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Yaudah. Dah selesai. Oke, teman-teman semuanya ini nih. Ini adalah episode yang akan membuka nanti pembahasan kita jauh lebih dalam. Nah, di episode-episode berikutnya itu kan kita ngebahas salah satu persatu tokoh itu dan itu akan jadi PR buat Bapak Ubun. Nah, ini kalian kalau punya tokoh Yang pengen dibahas sama kita, science favorit atau sama boleh tulis di komen. boleh tulis di komen, nanti kita bahas sampai ke ininya, ke kartu keluarganya, pokoknya kita cek. Oke? Jadi terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa dengerin podcast ini, dengerin juga judul-judul dan pembahasan kita yang lain. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Masih bersama kita di obrolan tapi. Bye bye semuanya. Woi.